Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan selamat datang dalam ibadah online Apple of Selatan. Sebelum ibadah online dimulai, mari kita semua sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan fokus yang terbaik untuk Tuhan. Berikut adalah beberapa tips untuk kita mempersiapkan untuk ibadah online. Tips yang pertama, carilah tempat yang nyaman untuk melakukan ibadah online, seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Tapi jangan tempat tidur juga, itu terlalu nyaman. Tips kedua, usahakan untuk tidak melakukan aktivitas yang lain selama ibadah online berlangsung. Tips yang ketiga, ikuti semua kegiatan ibadah online seperti bernyanyi bersama dan juga berdoa. Minggu depan, ibadah akan tetap online. Buku Renungan Bill bisa didapatkan online. Apps-nya bisa di-download dari Google Play Store atau PDF-nya bisa di-download dari website abelofministry.org. Semua linknya bisa ditemukan di bawah. Dan jangan lupa berikan persembahan. Persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk persembahan biasa bisa ditransfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang kita sudah punya GoPay. QR code-nya bisa di-scan di sini. Gampang sekali, tinggal buka aplikasi Gojek kita, lalu klik GoPay, dan langsung di-scan saja. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berbakti dalam kegerakan Spiritual Care Team, SCT. Seperti yang sudah dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 1-15, mari kita teruskan untuk saling berbagi sesama jemaat. Satu sembako adalah 100.000 dan isinya adalah 5 kilo beras bersama dengan pangan pokok lainnya. Untuk yang mau ikutan berbagi, bisa transfer ke rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan nominal kelipatan 100.000. Berikut, untuk yang di Kega, mulai dari tanggal 3 Mei, kita akan ada YouTube channel sendiri untuk Kega. Di situ bisa ditemukan materi untuk Kega besar, Kega kecil, dan juga balita. Dan untuk pembina atau orang tua yang mau tahu lebih banyak tentang materi Kega, bisa ditemukan di website kegaselatan.org. Semua linknya akan ada di bawah juga. Dan yang terakhir, walaupun kita physical distancing, kita harus tetap stay connected dan ada dalam komunitas. Subscribe ke YouTube channel ini. Jangan lupa hit the notification bell biar kita dapat notifikasi setiap kali ada upload yang baru. Setiap hari kita ada pesan pastoral message yang sangat membangun dan setiap minggu akan di-upload ibadah online setiap jam 9.30. Kita juga ada Instagram di abelof.dbes. Dan untuk Instagram Youth di unitedgeneration.id. Baiklah, sekian dari pengumuman dan selamat beribadah. Shalom, saudara-saudara di rumah yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita bersatu hati memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur karena pengorbanannya yang telah memberikan keselamatan dan kemenangan buat kita sampai pada kesudahannya. Mari sama-sama kita datang memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita sembah namanya.
keselamatan bagi kami Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Jumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Tanpa sadar kita sudah berada di bulan Mei 2020. 2020. Nah, peristiwa demi peristiwa yang terjadi membuat kita sadar siapa kita sebenarnya. Ternyata peristiwa COVID-19 membuat harapan segala macam buyar. Tapi satu hal, saya ingin bagikan di hari ini adalah meski terjepit namun melejit. Kenapa? Karena Tuhan berada di balik setiap peristiwa. Tuhan kita Maha Kuasa, Dia Maha Ajaib, Maha Dahsyat, dan Dia kendalikan segala sesuatu. Ketika Tuhan kendalikan segala sesuatu, pasti aman terkendali. Itu sebabnya katakan buat orang di sampingmu, semuanya aman terkendali. Nah, saya baca dari Keluaran 14. Nanti dibaca ya, Keluaran 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Ada hal yang saya ingin bagikan beberapa poin di sana. Contoh, ayat 1 sampai yang ke-4, saya menyebutnya sebagai Allah menuntun kita dalam keadaan terjepit. Allah menuntun kita dalam keadaan terjepit. Alasannya adalah ayat 1 sampai 4 seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Keluaran 14 ayat 1. Demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi hal yang pertama, di mana meski terjepit tapi akan melejit, karena Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit. Pernahkah kita bertanya, Tuhan yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir, tiba-tiba mereka terjepit seperti ini. Nah, di dalam ayat ini, Tuhan yang berjanji bahwa kepadamu orang Mesir, aku akan menyatakan kemuliaanku. Itu artinya kemuliaan di balik setiap peristiwa, Tuhan telah sediakan. Tuhan mau namanya dipermuliakan. Setiap peristiwa terjadi di hidup kita, terjadi dalam hidup Bapak Ibu, semua ada maksud dan tujuan. Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan menuntun orang Israel pergi keluar dari Mesir, tapi dibilang balik lagi ke situ. Ketika mereka balik lagi ke situ kan mencari masalah. Yang bulan Februari lalu saya tulis khusus tentang ini, judul bukunya adalah Meski Terjepit Namun Melejit. Dan itu ada di e-book. Jadi kalau Anda baca atau nonton YouTube-nya saya, itu linknya larinya ke e-book. Mungkin bisa dibaca sana, tapi bayar dulu di sana. Nah, itu menjelaskan tentang Allah menuntun kita ke dalam keadaan terjepit karena ada maksud dan tujuan di balik itu. Ketika kita masuk ke 2020, rasanya sukacita, meluap-luap, kegembiraan, harapan, optimis yang begitu besar bahwa mujizat pasti terjadi di 2020. Tanpa tahu, virus COVID-19 muncul tiba-tiba. Saya tidak tahu apakah ini rencana Tuhan. Saya cuma percaya Allah pasti menyatakan kemuliaan di balik itu. Allah menyatakan kemuliaannya di balik itu. Saya baca ulang kalimatnya. Dikatakan gini, ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan.
supaya orang lain mengetahui bahwa Tuhan kita dahsyat, ajaib, dan mulia. Itu sebabnya Tuhan menuntun saudara, Tuhan menuntun saya, membawa kita dalam keadaan terjepit di mana kita hanya bisanya angkat tangan. Ada orang yang melalui sakit, penyakit yang harus berlutut di hadapan Tuhan. Ada orang yang mengalami musibah, mengalami ini itu. Dengarkan ini, Tuhan tetap berkuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan karena itulah, percaya Dia berada di balik setiap hal. Dia menuntun kita ke dalam keadaan terjepit. Karena apa? Dia sediakan sesuatu di balik sana. Yang ada sesuatu yang saya baca di kitab Esther, buku Esther dikalau oleh Charles Swindoll. Dia berkata gini, suatu hari ada seseorang yang terdampar di sebuah pulau dengan kapal. Ketika terdampar di pulau itu, tidak ada lagi apa yang dia miliki, karena pulau itu tidak berpenduduk. Mungkin pernah Anda nonton filmnya. Di dalam keadaan itu, dia hanya mempertahankan dirinya, karena dia berharap kapal ada yang muncul untuk selamatkan dia, dan tidak ada yang datang. Lalu apa yang diperbuat? Dia cuma hidupi dirinya dengan apa yang ada. Lalu dia pergi ke pantai untuk mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Ketika dia balik, gubuk yang dibangun justru terbakar. Hangus sisa-sisa yang dia miliki. Dengan gubuk terbakar ini, dia menangis. Dia berkata, apa lagi yang diharapkan selain menunggu untuk mati? Tahu? Tadi yang bisa untuk bisa bertahan, sekarang gak ada tempat. Di tempat badai dingin, lalu panas, dan di saat malam itu dia tidur, dia pikir itu saat terakhir. Menjelang fajar pagi, kapal merapat. Dia kaget, kok ada kapal yang melihat saya? Dan kapten mendekat. Kami datang karena kamu memberikan tanda, isyarat bahwa ada orang di sini. Dia berkata, apa tanda isyaratnya? Gubuk yang saya bangun justru terbakar hangus. Dia bilang, oh kalau gubuk itu tidak terbakar, kami pasti tidak datang. Gubuk terakhir dimiliki untuk berlindung malah terbakar. Tapi justru itulah syarat yang membuat kapal lain datang dan kapten kapal datang menyelamatkan dia. Apakah yang Anda hadapi saat ini? Mungkin itu paling terakhir, tapi itu isyarat paling terakhir. Pertolongan datang kepadamu. Mujizat terjadi kepada hidupmu. Kenapa? Karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Hal yang kedua adalah dari ayat yang ke-5 sampai ke-9. Saya sebut sebagai Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit. Orang Israel sedang berjalan di bawah pimpinan Musa tadi. Ayat 5 sampai 10 dikatakan gini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mereka mengejar dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Nah, saya sebut Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit. Ketika mereka sudah disuntun ke tempat itu, ujiannya mulai datang. Anda taat benar-benaran, kok tiba-tiba ujian yang paling berat datang? Aduh Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Dengarkan ini, ada Allah di balik itu. Tuhan yang menggeraskan hati Firaun dan Tuhan menggerakkan Firaun mengejar orang Israel. Padahal awalnya Tuhan melepaskan mereka dari tangan Firaun. Dengarkan ini, ujian akan datang kepadamu ketika engkau berpatokan pada janji Tuhan. Ketika engkau hidup dalam janji Tuhan.
Ketika engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang adalah janji Tuhan, engkau mendoakannya, mendeklarasikannya, mempercayainya, berpuasa untuknya. Lalu ujian itu datang. Kenapa ujian datang? Karena ada tiang gini, lalu sandarannya dipasang sekeliling supaya jangan tumbang. Ketika semua sandaran dibongkar, ini pasti tumbang. Kenapa? Supaya cuma satu harapannya. Ujian akan datang, membuat harapan kita rasanya hilang. Tetapi dengarkan ini, cuma satu. Supaya kita bergantung kepada Dia. Ada seorang seniman patung yang membuat kuda indah. Lalu seorang anak muda datang bertanya kepada pematung kuda ini, "Tuan seniman, bagaimana engkau bisa ubah batu karang menjadi patung kuda yang indah?" Dia cuma berkata gini, "Saya memakai hammer dan mengetok yang bukan kuda, sehingga yang sisanya kuda saja." Kenapa? Batu yang bukan kuda dipatok, hanya hilang, kan tinggal kudanya. Ujian membuat kita yang aslinya tinggal, dan itulah Yesus yang dalam diri kita. Ketika Yesus, Allah ingin membuat kita serupa dengan Yesus. Semua yang menonjol dipatahkan, semua yang tidak benar dipotong, dan sisanya Yesus sendirian. Itu sebabnya ujian menunjukkan siapa kita. Bukankah Daud dikatakan dalam Mazmur, janji Tuhan murni, teruji sangat, bahkan 7 kali dimurnikan dalam api peleburan. Kenapa? Itulah murninya. Emas dikatakan murni, tapi tidak akan murni kalau tidak melewati api. Dan api itulah yang menunjukkan bahwa emas itu benar-benar murni. Semakin murni emas, semakin mahal harganya. Dan gara-gara COVID-19, emas itu hampir mencapai 1 juta rupiah per gram. Lumayan kan? Itu gara-gara situasi terjepit. Emas jadi mahal. Nah sekarang sudah baik, makanya harganya turun ulang. Kenapa? Tuhan membawa kita ke dalam keadaan terjepit untuk menguji hati kita. Apakah hati kita tetap murni di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap bergantung kepada Tuhan? Apakah keluarga kita tetap bergantung kepada Tuhan? Apakah suami kita mempercayai istri dan mempercayai anak-anak dan bergantung kepada Tuhan? Atau masih ada harapan lain? Dengarkan ini. Tuhan membawa kita dalam keadaan terjepit untuk mengetahui isi hati kita. Dan poin yang ketiga, saya sebut gini, kita mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dengarkan ini. Di dalam keadaan terjepit itulah kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Kekecewaan muncul. Orang Israel baru keluar dari Mesir. Sekarang mereka melupakan kebaikan Tuhan yang ada dalam hati mereka. Kebaikan Tuhan yang mereka alami tiba-tiba dilupakan karena keadaan terjepit itu. Ketika Tuhan menguji mereka, mereka bukan bersyukur, malah mengecewakan Tuhan. Bukankah kita juga? Ketika Anda merasa berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan, promosi Tuhan, segalanya baik, lalu ujian datang. Ketika ujian datang, apakah Anda akan bersyukur? Atau Anda mulai mengecewakan Tuhan? Ini kan saya sudah tahu dari dulu. Ini kan saya sudah pikir dari dulu. Dengarkan ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan akan datang. Tidak usah merepotkan yang lain-lain. Apapun terjadi, jangan pernah salahkan siapapun. Orang Israel sekarang menyalahkan Musa. Siapa Musa? Musa juga bukan karena mau kok. Tuhan yang memaksa Musa datang.
Dalam Keluaran 4 ayat 12, Musa berkata, utuslah yang lain. Dan Keluaran 4 ayat 13 berkata, bangkitlah murka Tuhan karena Tuhan Musa tidak bersedia. Sekarang Musa yang sama, yang karena taat kepada Tuhan dan Tuhan membawa mereka keluar, mereka berkata kepada Musa, gara-gara kamu mengalami gini. Kadang-kadang suami kita berkata, gara-gara kamu, saya sebagai istri mengalami gini. Kadang-kadang gara-gara istri, suami berkata begini, gara-gara kamu aku posisinya mengalami gini. Dengarkan nih, suami jangan salahkan istri jangan salahkan suami, orang tua jangan salahkan anak-anak. Berbaliklah kepada Tuhan, berpegang pada Tuhan, janjinya, karena Dia berkuasa mengubah segala sesuatu. Jangan kecewakan Tuhan. Mungkin lalu boleh terjadi, tapi sekarang 2020, apapun terjadi, jangan kecewa, karena mujizat pasti terjadi. Amin. Katakan buat teman di sampingmu, mujizat pasti terjadi. Jangan takut, jangan gentar. Dia terbukti. Dari zaman dulu dia terbukti sampai saat ini. Dan dia tetap terbukti sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mulai hari ini belajar, jangan mengecewakan Tuhan lagi. Mereka mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Sampai mereka berkata gini, Musa, kenapa kamu bawa kami masalah seperti ini? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau berbuat ini dan membawa kami untuk keluar Mesir? Bukankah ini, bukankah itu? Dengar, jangan salahkan siapapun. Setiap peristiwa jangan salahkan siapapun. Karena percayalah, Tuhan sanggup mengubah kegelapan jadi terang. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk menjadi mujizat bagi hidupmu. Dia ada untuk mengubah segala sesuatu. Dia sanggup mengubah terang menjadi gelap, dan Dia mengubah gelap menjadi terang. Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dan yang terakhir saya sebut sebagai Tuhan menolong kita dalam keadaan terjepit. Supaya apa? Supaya meski terjepit kita tetap melejit. Di dalam ayat 13-14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Nah, Tuhan menolong kita dalam keadaan terjepit itu untuk kita melejit adalah karena si Musa mulai memegang janji Tuhan. Melewati momen pertama, udah kedua, udah ketiga, udah sekarang waktunya Tuhan membuat mereka, membuka mata mereka untuk melihat bahwa pertolongan akhirnya sudah tiba. Dengarkan dikatakan, jangan takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya pada hari ini kepadamu. Dengarkan ini. Paling akhir biasanya selalu akan ada jawaban. Ketika Esther berpikir sudah tidak harapan, muncullah harapan. Dan Esther bersama orang Yahudi diselamatkan dari pembantaian Haman di Persia. Pada masa-masa paling akhir itu selalu akan ada mujizat. Dalam keadaan terjepit, engkau merasa tidak pertolongan. Dengarkan ini, 0,001%, satunya itu tetap membuat mujizat. Itu sebabnya, adakah iman dalam hatimu? Adakah kepercayaan dalam dirimu yang ketika diuji, engkau tetap pegang pada janji Tuhan? Ingat kisah Abraham dalam Kejadian 12, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ishak diikat, lalu taruh di atas mezbah, lalu pisau diangkat, tinggal diayunkan. Itu 0,00 berapa detik, seconds. Nah, biasanya kalau dalam lari kecepatan yang 100 meter punya, biasanya 0,0 sekian detik. Nah, itu juara 1 dan juara 2-nya itu beda 0, jadi cuma
setipis itu pemenangnya di sana. Ketika Abraham mengayunkan pisaunya turun kepada Ishak, di 0,0 sekian detik itulah malaikat berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, karena telah kulihat hatimu, bahwa engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Karena itu aku bersumpah dalam demi diriku sendiri. Dengarkan ini, Allah yang sama yang berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, sekarang pertolongan sama turun kepada orang Mesir di bawah pimpinan Musa. Musa berkata, jangan takut, berdiri tetap dan lihatlah hari ini keselamatan dari Tuhan. Lalu kalimat yang enak itu disebutkan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apapun persoalan yang kau alami hari ini, engkau tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Tuhan berperang bagimu, kamu diam saja. Itu membuat engkau melejit naik, promosinya naik. Kenapa? Ada Tuhan di balik setiap hal. Karena itu, apapun yang terjadi 2020, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir, bimbang. Karena Tuhan pasti melakukan sesuatu. Ada beberapa kesaksian seperti Pak Johono yang kena COVID-19, Tuhan bisa menyembuhkan dia dengan cara dia berdoa dalam bahasa roh, lalu dia mengucapkan firman, COVID-19 bisa sembuh. Dengarkan ini, pertolongan terakhir pasti datang. Dibilang, Tuhan berperang bagimu dan kamu diam saja. Apapun yang terjadi, kebutuhan keuangankah yang kau butuhkan? Kesehatankah yang kau butuhkan? Promosikah yang kau butuhkan? Segala sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi, ada mujizat terjadi ketika engkau percaya. Ada mujizat tersedia. Kalau Tuhan belum bertindak, kayaknya tidak ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan turun tangan bertindak, mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa kepada Tuhan untuk saudara. Apapun yang kau alami, masalah keuangankah, masalah suami istrikah, masalah rumah tanggakah, masalah pekerjaankah, masalah jabatankah, usaha bisnis pekerjaan, apapun yang kau sedang hadapi, engkau sedang mengalami masalah seperti orang Israel alami. Tuhan menuntun engkau ke dalam keadaan terjepit itu. Lalu engkau diuji dalam keadaan terjepit itu. Mungkin engkau kecewakan Tuhan, tapi dengarkan ini. Pertolongan pasti datang. Dan ketika pertolongan datang, engkau akan menonton apa yang sedang terjadi. Tuhan, ini hamba-hambamu Tuhan. Aku berdoa dan menyerahkan hamba-hambamu yang mendengar firman ini dimanapun di posisi kursi mereka masing-masing. Demi nama Yesus, Allah yang menolong Abraham, Ishak, Yakub, Allah menolong orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa ini. Kami berdoa Allah yang sama membuat umatmu yang mendengar firman ini. Engkau berperang bagi mereka Tuhan, dan mereka menonton apa yang sedang terjadi, supaya musuh mereka atau Mesir yang sedang mengganggu mereka tidak akan pernah mereka lihat lagi untuk selama-lamanya, karena Engkau yang berperang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong suami-suami dalam pekerjaan, menolong suami-suami dalam rumah tangga, dalam kesehatan dan segala sesuatu hikmat yang mereka butuhkan. Engkau menolong istri-istri yang menghadapi suami, menolong istri untuk mendidik anak-anak. Engkau menolong keluarga-keluarga, Engkau menolong anak-anak. Tuhan, keluarga-keluarga yang mendidik anak mereka, pertolongan-Mu datang kepada mereka supaya anak-anak takut akan Tuhan. Bisnis dan pekerjaan sedang mereka alami gara-gara virus COVID-19, perusahaan tidak bisa berdaya, pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, pesimisme yang muncul, dan pekerjaan kami pun, kesehatan kami terganggu. Kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau berperang bagi kami untuk menaklukkan virus COVID-19, dan kami tinggal menonton mujizat. Kami mau lakukan janji-Mu, karena ketika kami percaya kepadamu, Engkau yang bertindak membela kami. Demi nama Yesus, Anak Allah yang hidup,
Kami berdoa dan bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan membuat mujizat. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Wow, terima kasih banyak Pak Ayub Bansoleh untuk message-nya yang sangat empowering. Kita sekarang tahu, kita bersama dengan Tuhan, meski kita terjepit, itu adalah batu loncatan untuk kita melejit. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita sudah di penghujung ibadah online ini. Dan jangan lupa, untuk persembahan bisa transfer ke BNI, untuk persepuluhan bisa transfer ke BCA, dan persembahan berbakti bisa ditransfer ke BNI juga. Dan jangan lupa scan QR code GoPay kita sekarang. Baik, kalau begitu selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian dan Tuhan memberkati.